Bagi Bapak Ibu yang dinyatakan data tidak memenuhi syarat alias TMS, itu bermakna kalah sebelum berperang. Karena Bapak Ibu belum lagi mengikuti seleksi, sudah dinyatakan tidak lulus administrasi. Ingat Bapak Ibu, tanggal 13 Oktober nanti Bapak Ibu akan dinyatakan hasil administrasinya memenuhi syarat ataupun tidak. Sampai saat ini ada 6.148 guru dinyatakan TMS alias tidak memenuhi syarat. Bapak Ibu, saat ini PAN RB melansir beberapa ketentuan dalam pelamaran ataupun pendaftaran di laman SSSN. Nah, di sini sudah terjawab, namun bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan resum, data Bapak Ibu tidak bisa dirubah lagi. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Nah, ini Bapak Ibu data yang dilansir dari PAN RB berkenaan dengan tutorial untuk pendaftaran di laman SSSN. Banyak sekali data yang dinyatakan TMS, baik itu CPNS, P3K guru, nakes, dan teknis. Di sini beberapa ketentuan yang disampaikan ada 10 halaman, namun kami baru mendapatkan 8 halaman. Nah, ini adalah contoh untuk tampilan pas foto ya. Untuk tampilan pas foto Bapak Ibu, diperhatikan dengan teliti ya guys. Artinya kalau Bapak Ibu tidak memenuhi syarat-syarat ketentuan sebagaimana yang diinginkan oleh panitia, maka ini pasti Bapak Ibu akan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, mari kita teliti Bapak Ibu, meskipun informasi ini mungkin terlambat, tapi menjadi informasi bagi rekan-rekan P4 ya. Nah, ini pas foto terbaru ya, harus terbaru, berlatar belakang merah. Jadi memang ini kayaknya memang merupakan ketentuan yang tidak bisa ditawar, bahwa latar belakangnya harus merah. Kalau tidak merah bisa jadi Bapak Ibu TMS. Nah, kemudian pakaiannya juga harus formal. KTP harus di-scan asli dan berwarna ya Bapak Ibu. Kemudian contoh tampilan surat lamarannya ini. Nah, kalau Bapak Ibu mendapatkan berkas format lamaran dari Pemda, itu Bapak Ibu baca satu persatu setiap poinnya. Bagi Bapak Ibu yang tidak dalam keterangan ini tidak diperlukan, maka itu harus dihapus. Hapus syarat ini jika kamu bukan penyandang disabilitas. Jadi yang berkenaan dengan disabilitas, jika kita memang bukan disabilitas, kita hapus. Atau beberapa persyaratan Bapak Ibu guru, informasi berkenaan dengan nakes, misalnya meminta surat pernyataan STR, itu Bapak Ibu harus hapus ya dalam surat pernyataan ataupun surat lamaran ya. Ini lamaran ya. Kemudian Bapak Ibu ini harus masukkan kota, domisili, dan tanggal lengkap saat memilih instansi. Jadi ini harus lengkap ya sesuai dengan ketentuan. Nah, ini adalah untuk Bapak Ibu, ini apa ya? 10, dihapus jika tidak memiliki persyaratan. Nah, ini ya, jika Bapak Ibu tidak memiliki persyaratan ini tadi ya, yang sudah kita sampaikan berkenaan dengan disabilitas ya. Nah, ini berkenaan dengan e-digital ya, e-digital dalam arti kata e-materai dan tanda tangan. Di sini, saat Bapak Ibu menempel e-materai ini sudah harus ada tanda tangannya, sehingga dalam sistem itu membaca tanda tangan ini sebagai tanda tangan digital. Kemudian sudah ada namanya di situ. Jadi tidak boleh ditempel e-materai di saat tanda tangan belum ada, ataupun nama nanti ditambah setelah ada e-materai. Jadi harus sudah satu paket. Artinya Bapak Ibu, berkas yang sudah ditempel e-materai tidak boleh diganggu gugat lagi. E-materai dari portal SSSN ini syarat yang kemarin ya, namun sudah dirubah Bapak Ibu. Nanti kita lihat penjelasan di bawah. E-materai tempel sejajar tanda tangan, tidak bertumpuk. Jadi sejajar tanda tangan, tidak bertumpuk. Tanda tangan digital, artinya tanda tangan ini sudah ada saat penempelan e-materai. Ketik nama lengkap di bawah tanda tangan. Kemudian Bapak Ibu, ini poin selanjutnya, contoh lamaran surat pernyataan ya. Ini pernyataan. Nah, ini ya. Nah, ini apa katanya? Seluruh poin dan urutan tidak boleh dirubah. Ya, tidak boleh dirubah sebagaimana format yang Bapak Ibu dapatkan dari Pemda masing-masing ya. Kemudian di sini juga masukkan kota lengkap tanda tangan saat mendaftar. Jadi sesuai dengan format tanda tangan, tempat dan tanggalnya. Ini tadi sekali lagi e-materai dari portal SSSN, ditempel sejajar tanda tangan, tidak bertumpuk, kemudian tanda tangan digital, nama lengkap di bawah. Surat diketik agar mudah dibaca. Jadi untuk pernyataan ini mintanya diketik ya, agar mudah dibaca. Kalau Bapak Ibu dapat dari file yang PDF dari Pemda, ini Bapak Ibu tinggal ekstrak saja dan Bapak Ibu bisa gunakan ya. Kemudian di bagian selanjutnya untuk transkrip nilai, ini contoh transkrip nilai ya Bapak Ibu. Dokumen asli di-scan berwarna, ini harus di-scan berwarna. Nomor ijazah juga harus tertera di dalam ijazahnya, di dalam transkrip ya, di sini ya. Kemudian nilai IPK harus jelas. Kemudian Bapak Ibu, jika file transkrip bolak-balik, file dijadikan satu. Ya, ini seperti ini ya.
Jadikan boleh di atas bawah, ke atas ke bawah boleh, atau ke samping seperti ini. Asalkan terjelas, nampak jelas ya, terlihat. Kemudian ketentuan untuk daftar riwayat hidup. Bagaimana Bapak Ibu? Masukkan pas foto terbaru ukuran 3x4 merah di posisi ini. Nanti tentu saja nanti dalam hasil cetak ini yang meminta format seperti ini ya. Nanti harus ada pas fotonya. Isi setiap formulir dengan diketik agar mudah dibaca. Ini. Jadi pengisian ini memang di SSN sudah langsung ya kita ketik ya. Kemudian Bapak Ibu, nah ini ya. Masukkan kota dan tanggal lengkap saat memilih instansi, sama seperti tadi ya. E-matre, ini Bapak Ibu penjelasan yang kita maksudkan. E-matre bisa dari provider lain, bisa jadi provider lain. Jadi tidak harus yang Bapak Ibu tempel dari e-matre, dari SSN. Jadi boleh Bapak Ibu beli di mana saja. Saat Bapak Ibu berhasil mengupload berkas di laman SSN dan dinyatakan itu dapat di-upload, maka itu berarti validlah e-matre Bapak Ibu. Kemudian seperti tadi ditempel sejajar, tidak bertumpuk, tanda tangan basah dengan tinta hitam. Ketik nama lengkap di bawah tanda tangan. Selanjutnya contoh tampilan ijazah. Nah, dokumen ijazah juga harus asli, di-scan berwarna. Nomor ijazah harus tertera. Ini contohnya ya. Tanggal ijazah yang di sini juga harus ada lengkap. Kemudian jangan coba-coba pakai ijazah palsu untuk mendaftar. Teliti berkasmu sebelum daftar SSN, gagal seleksi administrasi maka kalah sebelum berperang. Nah ini Bapak Ibu dibaca dulu keterangan dibaca dulu aja K, S dan K, syarat dan ketentuannya agar Bapak Ibu tidak dinyatakan TMS. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah terlanjur resum dan mungkin memiliki beberapa kesalahan tadi, wajar Bapak Ibu jika data Bapak Ibu dinyatakan TMS oleh Panselnas ataupun pemerintah daerah yang menyeleksi berkas Bapak Ibu. Demikian informasi tambahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.